Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk hadirat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran saudara hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Dia sudah hadir di antara kita. Tunduklah dalam kerendahan hati dan serahkanlah dirimu serta segala beban beratmu kepada Yesus hari ini. Kita satukan hati dan pikiran kita, menyembah dan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan ayat 2. Oh
sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam kerendahan hati marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan akan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala
Demikianlah firman Tuhan. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh ia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku menghilangkan tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa Surgawi yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami umat yang telah Engkau tebus, siap untuk mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Jadikan hati kami tempat di mana firman-Mu ditaburi dan boleh berbuah yang lebat. Berfirmanlah Bapa, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Khotbah pada Minggu Judika tertulis dalam kitab Ibrani 5 ayat 5 sampai ayat 10. Dengarlah firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya.
dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, penulis surat Ibrani mengajarkan bahwa Yesus sama seperti Harun diangkat oleh Allah menjadi imam besar agung. Menurut tradisi Yahudi, yang menjadi imam berasal dari garis keturunan Lewi. Sedangkan menurut peraturan Melkisedek, Tuhan Allah mengangkat seorang imam besar yang maha tinggi. Hal itu telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama yang menunjukkan pada Mesias sebagai imam besar yang bukan dari suku Lewi. Imam yang maha tinggi itu digenapi dalam diri Yesus Kristus yang adalah keturunan Yehuda. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku ini Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Dan sebagai imam besar, Yesus menunjukkan kualitas kehidupan yang berbeda dengan para imam yang berkuasa saat itu. Dalam diri Yesus tidak ada keinginan untuk memuliakan dirinya. Bahkan dia tidak sombong. Dia tahu benar hanyalah Bapa Surgawi yang patut dimuliakan. Dan hidupnya tetap membangun satu hubungan intim yang luar biasa dengan Bapa Surgawi. Berbeda sekali dengan kita manusia yang gampang terbuai oleh kenyamanan hidup, oleh karena status sosial, oleh karena jabatan yang kita miliki, oleh karena ekonomi dan lain sebagainya. Yesus adalah imam besar yang agung. Dia adalah perantara antara Allah dengan manusia dan antara manusia dengan Allah. Tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan korban pengampunan dosa sekali untuk selama-lamanya. Kesaksian Alkitab berkata, boleh kita baca di dalam kitab Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dan bahkan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu imam yang saleh
imam besar lainnya yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Saudara-saudaraku, sebagai imam besar, Yesus memberikan kepada kita satu pengajaran, satu tiruan bagaimana kita boleh menghadapi penderitaan, boleh menghadapi pergumulan, tetapi melalui doa, sama seperti Kristus Yesus sendiri saat dia mengalami penderitaan, saat dia bergumul di dalam ratap dan tangisannya, ia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pengorbanannya sesungguhnya menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi manusia. Pengorbanan yang bukan hanya sesaat, bukan hanya untuk 100 tahun, bukan hanya untuk 1000 tahun, tetapi pengorbanan untuk selama-lamanya. Dan ketaatan adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya, yang merupakan syarat utama yang harus dipenuhi untuk kita mengalami pertumbuhan rohani dan mencapai kedewasaan yang penuh. Bahkan bagi Tuhan Yesus sendiri, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dalam Ibrani 5 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jikalau di tengah-tengah rumah kita seorang bapa menginginkan supaya apa yang dia perintahkan boleh kita lakukan, apalagi Bapa kita yang ada di surga, ia sangat mengharapkan anak-anaknya hidup di dalam ketaatannya, bahkan kemuliaannya sendiri. Oleh karena ketaatan Yesus, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Seperti apa yang telah disaksikan oleh Alkitab yang dapat kita baca dalam kitab Filipi 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa.
Perjanjian Lama. Ketaatan Abraham benar-benar teruji ketika ia mau mempersembahkan anaknya Ishak yang adalah anak tunggalnya yang sudah dinanti-nantikan begitu lamanya. Tetapi oleh karena ketaatannya, Allah sendiri memberkati dan berkata kepada Abraham. Demikian dikatakan di dalam Kejadian 22 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau melimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara-saudara, Abraham yang sesungguhnya melakukan apa yang telah Tuhan kehendaki melalui ketaatannya, maka kita umat manusia, orang-orang yang percaya akan pengorbanan Yesus, memperoleh keselamatan dan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Dan saat ini kita diajak, kita dipanggil untuk memperoleh keselamatan melalui pengorbanan Yesus tersebut. Pastilah iman percaya kita diuji. Apakah kita taat dengan sukacita? Apakah kita setia sampai Kristus datang yang kedua kalinya? Dan apakah kita percaya hanya pada Tuhan saja sampai hari Maranatha? Ia yang telah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita untuk tetap memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa, untuk mempersembahkan hidup kita sama seperti Kristus yang telah mempersembahkan hidupnya untuk keselamatan manusia. Tuhan mau kita yang percaya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup membawa kesejahteraan bagi sekeliling kita. Kita dipanggil dan kita dipilih untuk hidup di dalam kekudusan dan ketaatan. Ketaatan di tengah keluarga, ketaatan di tengah-tengah gereja, ketaatan di tengah masyarakat. Sebab kita percaya ketaatan kita sesungguhnya mendatangkan berkat dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengarkan, ya Allah Bapa. Berkatilah kami
biarlah firman-Mu yang telah kami terima tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi mendatangkan perubahan, pertobatan di dalam kehidupan kami pribadi. Kami berdoa pada saat ini bagi umat-Mu yang sakit, dimanapun mereka berada. Bapa, tolong Engkau sembuhkan segala sakit penyakit kami, baik kami yang sakit dalam kondisi di rumah sakit ataupun di rumah kami. Dan kami mohon, biarlah jamahan tangan Kristus yang penuh kuasa menjamah dan menyatakan mujizat-Nya, sebab kami yakin kesembuhan dan pemulihan ada atas hidup kami oleh kuasa-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berkekurangan dan yang kehilangan pekerjaan. Kami yakin pemeliharaan-Mu akan tetap sempurna. Biarlah berkat-berkat-Mu yang tak terduga-duga datang dalam kehidupan umat-Mu. Dan kami percaya Engkau akan memberikan mereka sukacita, damai sejahtera, hidup di dalam pengharapan bahwa Engkau sendiri akan memberikan segala sesuatu tentang apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa buat pemerintahan kami. Biarlah mereka Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kesehatan. Biarlah mereka boleh mengatur roda pemerintahan bangsa kami, supaya perekonomian semakin membaik. Dan kami juga berdoa bagi para medis, di mana mereka sebagai garda terdepan, berikan kesehatan, berikan sukacita. Biarlah di dalam iman kami berkata bahwa mereka juga akan Engkau jauhkan dari segala virus yang menular. Bahkan Engkau berkati setiap keluarga mereka. Biar mereka Tuhan tetap di dalam kesetiaan. Biar mereka tetap di dalam kesehatan. Dan Engkau berikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapa, saat ini juga kami berdoa kepadamu. Secara khusus di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Cirebon ini. Engkau berkati Tuhan, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan jemaat-Mu yang sudah lansia, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang tetap memelihara mereka. Biarlah Engkau berkati mereka yang sungguh-sungguh menerima keselamatan dari Kristus Yesus. Dan keselamatan itu boleh mereka nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami yakin tanpa Roh-Mu sendiri yang bekerja atas hidup kami, maka kami tidak akan bisa melakukan sesuatu hal apapun. Oleh karena itu Bapa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami, dan nyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui kami, umat yang telah Engkau tebus di dalam darah Kristus. Amin. Oh,
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.